Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Diary dan Kemrot. Ini tuh malam, dan ini tuh malam Senin alias hari Minggu, dan ini sekitar jam setengah 10, terus setengah 10, dan kita mau prepare, bukan mau prepare sih, tapi aku mau perpisahan sama single tank aku yang akhirnya kejual juga. Jadi body single tank aku itu udah lama banget udah diposting sama suami aku karena kita mau beberes, berhubung kita tuh nggak punya tanah ya teman-teman, nggak punya gudang, nggak punya tanah. Jadi apa yang kita udah nggak pakai atau uh, udah apa ya, daripada mangkrak lah, kita mau jual. Dan sudah sekian lama kita up, hampir setahun, 1 tahun lebih lah kayaknya, single tank suami aku, bodinya aja sih, tapi body single tank suami aku itu baru laku hari ini. Dan yang beli itu orang Pati kalau nggak salah, nanti kita tanya-tanya juga aja lah ya, kita tanya suami aku orang mana karena aku juga nggak tahu. Jadi kita mau perpisahan dulu, dan tonton video aku sampai selesai teman-teman, karena sebenarnya sedih banget. Karena apa, ini tuh kayak Vespa bersejarah. Pertama kali aku bisa naik Vespa itu bukan naik standar, tapi malah pakai single tank ini. Dan sekarang harus dijual karena yang dulu itu juga ada mesinnya itu udah kejual. Jadi kita sekarang tinggal ngejual yang bodinya aja. Jadi kita mau nunggu orangnya dulu ya. Terus kiri terus kiri. Coba ayo. Dulu ya kok. Tunggu dong pasang dari. Ini kayaknya orang kok. Oh, nah. Male. Nih, buri. Nggih. Iya no. Dan ini dia beliaunya baru sampai malam ya teman-teman. Karena apa? Karena kata beliau itu, beliau mampir dulu ke daerah Sukosewu, terus ke Tuban dulu, ambil barangnya, ambil semua rosokannya. Dan aku pikir tuh rosokan itu kayak kardus, botol, dan lain sebagainya ya teman-teman. Ternyata enggak, ini tuh beliau kayak pengepul aluminium, dan aluminiumnya itu dilebur kembali katanya. Aku tuh nggak tahu. Aku pikir kan namanya rosok ya wis kayak kardus, kayak botol. Ternyata ada juga yang versi aluminium. Dan beliau ini beli single tanknya suami aku karena mau dipakai sendiri. Ternyata aku pikir kan, oh mau dijual kilon atau kayak gimana, kayak gitu. Aku pokoknya nggak peduli, yang penting laku lah ya, alhamdulillah. Tapi ternyata enggak, ini tuh ceritanya mau dibangun sama beliaunya, mau dipakaikan ke anak sama kayak ponaknya lah, kayak keluarga kayak gitu, biar bisa dipakai bareng-bareng. Jadi kayak alhamdulillah lah ya, nggak dijual yang dipotong-potong kayak gitu. Jadi sewaktu-waktu kalau ketemu kan bisa nostalgia lagi. Dan ini tuh udah malam, terus dibantu juga sama Prengki karena kebetulan Prengki pas banget ada di rumah. Dan ini tuh pusing banget naruhnya, tadi tuh ditaruh depan, di depannya tuh di atas kepala tempat sopir kayak gitu, tapi ternyata terlalu tinggi, takutnya juga nyantol ke kabel. Akhirnya dipindah ke belakang. Dan sayangnya itu suami nggak punya tali tampar, karena udah malam juga nggak ada toko yang buka yo guys yo. Jadi wes apa adanya, ini kita lah pokoknya ini sama suami sama orangnya ini tuh diakal, bener-bener diakal. Karena perjalanan yang lewat Jatirogo itu lumayan jelek jalannya. Takutnya
goyang-goyang lah, putus lah talinya dan lain sebagainya. Jadi kita benar-benar prepare, dioper ke sana, dioper ke sini, madep ke sana, madep mundur, madep ngisor, wis pokoknya kita benar cari-cari posisi yang aman waktu di jalannya. Karena masih jauh banget perjalanannya kurang lebih itu kalau kalau ngebut ya 3 jam lah kayaknya. 3 jam. Terus kalau jalannya jelek kan nggak mungkin ya ngebut-ngebut kayak gitu. Jadi kayak lama, masih lama dan ini tuh udah malam. Beliau bilang katanya wes sak tok-toke yang penting selamat sampai tujuan dan ini Pak Su juga ngebantu. Dan beliaunya ini yang beli itu tanya-tanya juga, kok punya body segitu banyaknya itu dipakai apa mas? Karena kan ada lagi ya, ada bukan body, iya body sespan juga ada. Terus ada juga body otopet. Itu sama suami aku tuh ditawarin sekalian, siapa tahu nanti kalau mungkin temennya atau siapalah yang daerah sana yang butuh bisa langsung ngehubungin suami aku lagi kayak gitu. Dan alhamdulillahnya orangnya itu bilang kalau ada ya mas nanti tak ambil lagi kayak gitu. Jadi ya kita silaturahim kayak gitu, kita langsung save kontaknya, siapa tahu kita laku lagi ya teman-teman, karena masih ada 2 body tapi yang satu itu punya temannya Pak Su, tapi katanya kalau laku ya wis gak apa-apa dijual juga. Terus yang PR itu sespan teman-teman, sespan kan tempatnya di depan rumah banget, enggak ditutupi, enggak diterpal, jadi kena hujan itu udah pada teyeng. Aku suruh upload terus lagi biar cepat laku juga. Kenapa nggak dibangun sih Mbah? Pernah aku bangun, aku diriin, aku pakai. Tapi kayak kembali lagi nggak bisa dipakai touring buat jauh kayak gitu tuh nggak bisa. Nggak bisanya itu kayak gini loh. Di setiap daerah tertentu kalau kita touring pakai ekstriman atau selainnya standar itu kayak susah teman-teman, takut ketilang dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi kita mutusin yang standar-standar aja dan yang kita punya itu kita bersihin. Apalagi itu Pak Su itu udah banyak banget bekas-bekas Vespa, alat-alat Vespa, pokoknya perkakasan Vespa itu banyak yang udah nggak kepakai. Jadi aku suruh jual-jual aja kayak gitu. Kita pilih yang masih bagus atau masih bisa pas dipakai di Vespanya suami. Kayak gitulah ya teman-teman. Dan ini kita lagi totalan money, money, money. Karena beliau udah selesai, udah prepare semua, udah siap buat jalan lagi. Jadi mau on the way pulang, tapi ini kita totalan dulu ya teman-teman. Dan ternyata yang beli itu orang Juwono teman-teman. Tapi aku nggak tahu Juwono itu mana, tapi katanya itu arah Pati, nggak tahu juga itu masuk daerah Pati atau enggak. Dan ini tuh jam 10, jadi setengah setengah jam tadi kita nali-nali, kita pikir, aku kira itu orangnya bawa truk yang gede yang besar kayak gitu, ternyata enggak, cuman bawa mobil kecil kayak gitu. Jadi ya Allah, sebenarnya sedih banget teman-teman, sedih banget karena apa, itu kenangan banget, benar-benar kenangan pertama kali suami itu punya Vespa, pertama kali suami itu punya motor kayak gitu, dan itu juga pertama kali aku bisa naik Vespa itu malah pakai single tank, bukan pakai yang standar kayak gitu. Dan dulu itu di gang aku, di gangnya suami maksudnya, kumpulan suami itu benar-benar nggak ada yang anak Vespa, karena cuman suami aja yang suka Vespa. Terus ya udah beli kayak gitu dibuat keseharian, bukan dibuat touring-touring juga. Bahkan suami aku itu kurang lebih hampir 1 tahun punya Vespa, tapi touring pertamanya itu juga sama aku, dan itu touring pertama di KSF Kediri. KSF pertama kali itu touring dan itu pakai single tank itu, dan dulu itu nggak ada yang kepikiran yang namanya video atau lain sebagainya, itu nggak ada, tapi ada banyak juga foto. Jadi kita simpennya itu di folder foto kayak gitu. Dan aduh, sedih banget sih sebenarnya, tapi ya udah nggak apa-apa karena ini juga buat masa depan. Apalagi itu semakin kesini tuh Vespa yang ekstrim, Vespa yang kayak
single tangan, pokoknya nggak standar itu kayak susah banget buat keluar, dibuat touring itu kayak sekarang tuh susah banget. Jadi emang daripada di rumah juga nganggur, terus teyeng, terus rusak lah ya kalau kita simpen, apalagi di luar tuh hujan panas kayak gitu, daripada nggak kepake ya wes kita jual. Terus ada lagi teman-teman, ada lagi sespan dan ini tuh juga belum laku. Jadi benar-benar Pak suami itu aku suruh bersih-bersih rumah, plus rencananya itu kita mau ngebangun yang si tayeng. Jadi yang tayeng itu kita perbaiki, kita buat yang agak cantik lah ya. Walaupun sebenarnya kalau seperti ini udah nggak apa-apa lah. Maksudnya ya nggak apa-apa juga kayak kayak gitu. Tapi ada banyak PR-nya kalau si tayeng, terutama kita mau nyenterin body. Kenapa sih Mbak nggak beli aja dan lain sebagainya? Nggak tahu ya teman-teman, karena eh, Vespa yang tayeng ini tuh kayak ya sejarah juga sih sebenarnya, walaupun lebih bersejarah yang tank ini, tapi karena emang zamannya itu udah standaran semua, jadi kita mutusin, kan kita juga capek ya teman-teman, semakin bertambahnya umur itu kalau kita naik motor yang enggak standar, yang standar aja itu capek, apalagi yang enggak standar. Jadi banyak banget lah alasan-alasan kenapa dijual, tapi ya udah pokoknya kita doakan yang terbaik yang udah beli single tank suami aku. Terima kasih banyak, semoga sampai tujuan, semoga usahanya sukses juga, dan buat suami aku semoga bisa membangun si tayang itu aja sih, dan tetap kita minggu depan touring karena touring terakhir sebelum kita bulan puasa. Dan sekian dulu video aku kali ini ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton keseruan aku, kebersamaan aku, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel aku. And see you di video aku lainnya teman-teman. Bye bye.